Kampus bukan sekedar ruang akademis untuk menimba ilmu dan merancang masa depan. Lebih dari itu, kampus menjadi laboratorium intelektual yang memupuk kebebasan berpikir. Disinilah mahasiswa menyelami realitas sesungguhnya tentang bagaimana pengaruh, benturan kepentingan, dan dinamika kekuasaan pekerja. Di balik rutinitas kuliah yang tampak sederhana, kampus menyimpan dinamika lain yang tak kalah menentukan. Disinilah mahasiswa belajar mengenali cara kerja kekuasaan dan juga kepentingan yang terkadang berjalan mulus atau justru tersendat. Tanpa disadari, kampus mulai berubah menjadi miniatur negara dengan demokrasi yang kadang sekedar wacana dan kepentingan yang selalu menggoda. Idealnya, politik kampus menjadi ruang belajar tentang keterbukaan. Namun ketika prosesnya berubah menjadi tak jelas, suara mahasiswa makin melemah. Kepentingan mulai mengambil arah dan politik kampus berubah menjadi tekanan yang justru sulit dicegah. Eksistensi politik di kampus memegang peranan penting dalam membentuk karakter mahasiswa sebelum melangkah ke panggung politik nasional. Di Universitas Jenderal Sudirman, dinamika ini tidak berjalan di ruang hampa. Legitimasi terhadap aktivitas tersebut diperkuat oleh Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Organisasi, serta Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2018 yang menjadi kompas etika dan tata tertib mahasiswa. Berbagai lembaga kemahasiswaan, baik di ranah eksekutif maupun legislatif, serta ajang suksesi kepemimpinan merupakan arena praktik politik mahasiswa. Disinilah dinamika pengaruh dan negosiasi kekuasaan berlangsung secara nyata. Namun, ruang ini tidak selalu steril. Minimnya transparansi serta masuknya intervensi dari luar kerap memicu sengketa demokrasi dan konflik yang tajam. Sebenarnya kalau tekanan fisik nggak pernah ya, cuman kalau misalnya mental, tekanan mentalnya lebih ke arah kayak mungkin mereka nggak marah-marah tapi lebih sering ke minta untuk apa yang disarankan udah dilakuin belum, udah sampai mana nih progresannya gitu, apa yang dilakuin, apa yang diminta udah dilakuin belum, seperti itu. Sebenarnya tekanan yang aku alami sendiri sifatnya lebih ke ajakan yang intens, gak ada ancaman, tidak ada kata-kata kasar, tetapi frekuensi pertemuan dan pendekatan dari pihak eksternal cukup sering, sampai membuat aku merasa ditekan secara sosial dan mental. Baik, di saat ini masih terbilang nggak yang terbuka itu seperti yang kita ketahui kayak universitas yang ada di kota seperti yang ada di Jabodetabek dan juga sekitarnya itu memiliki tingkat politik yang sangat tinggi. Tapi di unsur ini memang masih terbilang kayak tidak yang sepertara itu, tidak memberikan dampak yang signifikan. Menurut saya politik kampus nggak sehat, masih banyak intervensi karena masih ada intervensi dari balik-balik layar atau organisasi-organisasi yang mempengaruhi dalam pemilihan. Fenomena politik kampus menunjukkan bahwa ruang akademik bukan hanya sekedar ruang belajar, tetapi juga arena membentuk identitas dan kekuasaan. Ketika dinamika berjalan dengan sehat, maka mahasiswa dapat mempraktikkan demokrasi dan juga kepemimpinan. Namun, ketika kepentingan tertentu mulai menguasai proses, maka politik kampus kerap bergeser menjadi manuver tertutup yang memicu konflik dan membatasi suara mahasiswa. Pada akhirnya, transparansi dan kontrol menjadi faktor penentu agar politik kampus berjalan sebagai ruang belajar, bukan ruang pengadilan. Jadi kalau demokrasi itu sebenarnya tentang gimana kebebasan teman-teman untuk belajar lebih, untuk mencari perspektif secara mendasar, sehingga tetap terbuka ruang dialog. Nah, kalau konteksnya Unsud, sebenarnya kan sudah punya kerangka demokrasi yang cukup lengkap ya. Ada lembaga eksekutifnya, ada lembaga legislatifnya, dan punya mekanisme pemilihan yang secara rutin dijalankan. Jadi secara prosedural, strukturnya sudah terbentuk. Jadi kalau dalam perspektif teori politik, itu demokrasi kampus fase institusionalisasi awal itu sudah tercapai. Kalau prinsip-prinsipnya ya prinsip yang ada di dalam setiap pemilihan, Luber Jurhil,
singkatannya nanti bisa dicari sendiri, tapi pada pokoknya prinsip-prinsip itu yang menjadi penting. Cuma permasalahannya kan seringnya ya karena politik itu punya tujuan, politik itu adalah tujuan untuk mencapai sesuatu. Nah kadang ya setiap manusia yang mau berpolitik ini menghalalkan segala caranya untuk mencapai tujuan ini. Nah ini yang perlu kita atur agar untuk mereka mencapai tujuan tertentu ini itu tidak semena-mena, tidak seenaknya sendiri. Saya pikir UKM HMJ punya potensi ya untuk ikut terlibat di dalam membangun atmosfer yang baik, atmosfer demokratis yang ada di FISIP Unsud. Ya, artinya atmosfer ini tentu ketika ada di dunia kampus ya, mahasiswa kan termasuk kelompok terpelajar. Tentu mahasiswa punya kemampuan untuk menggali ide, kemudian mengeksplor ide, dan bagaimana kemudian memformulasikan ide dalam berbagai rencana aksi. Nah, saya pikir ini di FISIP apalagi ya, FISIP tentu akan menjadi contoh bagi fakultas yang lainnya, dan saya pikir FISIP punya kontribusi untuk itu. Dalam praktiknya, ajang demokrasi kampus seringkali bergeser dari ruang adu gagasan menjadi arena saling menjatuhkan. Di balik narasi keterbukaan, muncul pengaruh kelompok luar yang ikut mengarahkan keputusan dan dukungan. Ketika manuver politik lebih dominan daripada etika maupun transparansi, proses demokrasi kampus berubah menjadi perebutan pengaruh, tempat relasi kuasa bekerja lebih keras dari suara mahasiswa itu sendiri. Kalau fisik gak ada, tapi kalau tekanan mental, kalimat kayak gitu sering banget dapat. Pertama, pernah mendapat tekanan berulang, di mana saya sering mendapatkan DM ajakan-ajakan dari untuk ikut organisasi tertentu, atau bahkan melarang saya untuk melakukan tindakan A, tindakan B. Puncaknya adalah ketika saya menolak, saya disebut, kalau kayak gitu kamu gak usah kuliah aja, kalau kayak gitu kamu mending jadi ibu barisan aja, kamu gak perlu kuliah. Hubungannya ini mulai tidak kondusif, karena seperti yang kita tahu, ketua DLM dari Universitas Jenderal Sudirman baru diturunkan secara tidak hormat dan tidak karena menyalahgunakan kekuasaannya, dan tidak hanya itu mulai gaduh karena secara internal pun sudah kehilangan sosok ketua yang bisa menjadi teladan para bawahannya seperti itu. Ketika dinamika politik di lingkungan kampus bergerak ke arah yang tidak sehat, dampaknya tidak berhenti pada urusan organisasi semata. Mahasiswa yang terlibat kerap mengalami tekanan mental, konflik antar teman, hingga polarisasi yang memecah solidaritas. Dalam skala yang lebih luas, politik yang tidak bersih dapat mengikis kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga kemahasiswaan yang seharusnya mereka banggakan. Kasus tekanan dalam ruang demokrasi akademik tidak muncul begitu saja. Ada budaya organisasi yang mengakar, ada mekanisme yang belum berjalan dengan efektif, dan ada struktur informal yang seringkali bergerak lebih kuat daripada aturan resmi. Jika celah ini dibiarkan, mahasiswa dengan pandangan yang berbeda menjadi pihak yang paling mudah tersisih. Pada titik tersebut, persoalan ini bergeser dari tindakan individu ke mekanisme sistemik yang perlu ditelaah kembali. Yang pertama itu ya perlu ada gagasan yang ditampilkan. Ya, jangan sampai kemudian minim gagasan ya, atau bahkan absen. Dan yang kedua, ya dalam berpolitik itu jangan melihat kompetitor sebagai lawan, gitu kan, yang kemudian harus dihabisi, gitu. Politik itu ya harus melihat kompetitor itu sebagai partner, gitu kan. Pertimbangan yang paling penting adalah dari meritokrasinya. Politik kampus selalu bergerak di antara dua sisi, ruang belajar dan ruang perebutan pengaruh. Disinilah mahasiswa ditempa, bukan hanya teori, tetapi tekanan, kompromi, dan juga keberanian dalam mengambil sikap. Karena itu, menjaga kesehatan politik kampus bukan hanya urusan organisasi,
tetapi tanggung jawab bersama agar kampus tetap menjadi ruang aman bagi kita untuk tumbuh, bersuara, dan berpendapat. Aku rasa harapannya adalah akan semakin banyak orang-orang yang tidak mengikuti dan tidak melakukan dan tidak mempraktikkan tradisi-tradisi seperti ini. Aku berharap kampus bisa lebih tegas dalam mengawasi aktivitas pihak eksternal dan juga memberikan edukasi kepada mahasiswa agar gak mudah tertekan oleh ajakan yang intens. Selain itu, aku berharap ada ruang aman untuk berdiskusi tanpa intervensi dari luar. Ya, semoga orang-orang yang lagi belajar politik di kampus bisa lebih dewasa dan lebih bijaksana lagi dalam setiap mengambil keputusan, intervensi, dan lain sebagainya. Karena nggak semua orang mau menerima segala bentuk intervensi, apalagi disertai dengan adanya ancaman-ancaman. Harapan saya adalah untuk tetap menjaga kebijakan-kebijakan itu sendiri, Pak. Di mana tetap bekerja sama, terus juga tidak menerima informasi secara mentah-mentah, tidak secara mudah diintervensi oleh pihak yang terkait. Harapan saya, semoga organisasi manapun tersebut yang memang bisa menampung aspirasi mahasiswa dan juga pemikiran-pemikiran yang ada tidak mempengaruhi hal-hal tersebut ke dalam jalan yang salah. Harapannya ya, kalau misalkan kita akan meneruskan seperti itu terus-terusan dan berkelanjutan, menurut aku demokrasi kampus nggak akan pernah bisa berjalan lebih baik lagi sih. Saya percaya ya bahwa demokrasi yang berkualitas itu dibangun dari bagaimana berkembangnya organisasi. Jadi bagaimana orang itu bisa berdemokrasi itu tergantung dari habit, dan habit itu dibangun dari organisasi. Kebiasaan yang baik itu tentu akan baik ke depannya dan dia akan menjadi seorang yang demokrat. Ya, harapan saya sih tadi bagaimana kemudian mahasiswa itu bisa menjadikan perpolitikan di kampus itu sebagai laboratorium demokrasi, gitu ya. Ya, Anda belajar bagaimana menjadi seorang negarawan di situ ya, bukan sekedar menjadi politisi. Teman-teman organisasi perlu melakukan reformasi terhadap bagaimana mereka melakukan reorganisasi, termasuk juga bagaimana melakukan kaderisasi di setiap organisasinya. Harapan saya ya sederhana sebenarnya ya kampus harus bisa menjadi ruang belajar demokrasi yang sehat, tempat mahasiswa terbiasa berdialog secara jernih dan juga menguji argumen. Jadi bukan sekedar mengandalkan dukungan kelompok atau mungkin sentralisasi keputusan.